Pria ini adalah Toshiro Takuma, seorang aktor yang pernah sukses 10 tahun lalu dengan filmnya yang berjudul Bird. Toshiro memiliki keahlian bela diri unik yang dia sebut pertarungan jarak nol dengan teknik gelombang. Keahlian bela dirinya diakui oleh orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya. Seorang tentara mengatakan bahwa Toshiro adalah sosok yang istimewa. Bahkan dengan senang hati menerima jika Toshiro ingin bergabung menjadi pelatih bela diri militer. 軍人でもなかなか到達できないことをさらりとやったり、全然もうこっちの世界にね飛び込みに行きたいって言ったらもういつでも門が開けて。 Seorang pelatih bela diri yang juga pernah bekerja sama dengannya mengatakan dia tak pernah melihat teknik bela diri yang diperagakan Toshiro. Namun sayang kesuksesannya telah sirna ditelan waktu dan hanya meninggalkan kekaguman di ingatan para penggemarnya. Toshiro larut dalam idealismenya jika film aksi harus dibuat dengan perkelahian nyata. Dan hal itu membuatnya sulit menghasilkan film sesuai keinginannya karena tak ada aktor yang bersedia dan benar-benar melakukan perkelahian nyata dengannya. Beberapa bulan terakhir Toshiro bahkan telah mengangkat 2 orang murid, Tatsuya dan Koji, untuk dia latih sebagai lawan main dalam film barunya. Namun sayang keduanya tak dapat memenuhi ekspektasi Toshiro. Suatu hari Toshiro mencoba terlibat dalam pembuatan film aksi di mana dia berperan sebagai penjahat. Dia harus berhadapan melawan Junpei, aktor amatir yang tak bisa bertarung. Junpei dipilih menjadi aktor utama karena film ini dibiayai oleh ayahnya yang bernama Takumi. Toshiro lagi-lagi merasa kecewa karena film ini tak sesuai dengan keinginannya sebab selain menggunakan stuntman, perkelahian juga dilakukan mengikuti koreografi yang telah ditentukan hingga menurut Toshiro ini lebih seperti orang-orang yang sedang menari. Ketika jeda istirahat, Tony, sang sutradara yang telah lama mendengar desas-desus jika Toshiro menganggap film action saat ini hanya seperti sekumpulan orang-orang yang sedang menari, menghampiri Toshiro dan mengatakan jika inti dari film aksi saat ini adalah fantasi, bukan realisme sebagaimana yang dibayangkan oleh Toshiro. Tatsuya dan Koji yang juga ikut berperan dalam film itu mulai pesimis akan mendapat peran lagi jika gurunya tak merubah pendiriannya dalam berakting. Toshiro juga kemudian terlibat perbincangan dengan Shin, orang yang merekomendasikannya pada Tony. Shin menasihati Toshiro bahwa dunia tak lagi sama dengan 10 tahun yang lalu ketika film Bird begitu populer. Meskipun Bird sukses besar, namun gaya aktingnya dianggap tak lagi relevan dengan perkembangan industri film di zaman sekarang. ソフトも売れたし、海外の映画祭も回った。でもな、それももう10年前だ。あの時と状況が違うんだよ。Idealisme Toshiro dalam berakting membuat dirinya kesulitan mendapat peran hingga muridnya Tatsuya dan Koji memilih jalan mereka sendiri. Kini tersisa Akira yang baru bergabung beberapa bulan yang lalu. Toshiro melatihnya untuk menjadi aktor aksi yang handal. Bahkan saat Akira ingin menyerah, Toshiro memaksanya untuk bertahan. Namun Akira menyadari bahwa dirinya tak akan sehebat Toshiro, sebab hanya ada satu orang yang seperti Toshiro di antara 100 orang lainnya. Itulah kenapa Toshiro disebut sebagai one percenter. Akira kemudian menemui Toshiro di ruang latihan. Toshiro tengah membuka gulungan poster film dan mengatakan pada Akira bahwa poster itu berasal dari film yang seharusnya direkam setelah perilisan Bird 10 tahun yang lalu. Toshiro berencana merealisasikan film tersebut agar misinya menciptakan film aksi realis dapat terwujud. Akira sangat antusias dengan rencana Toshiro, namun dia menyadari bahwa pembuatan film akan memakan biaya yang besar. Maka dari itu Toshiro berencana mencari sponsor yang bersedia membiayai filmnya. Mereka kemudian mempersiapkan diri dan berlatih di sebuah rooftop. Pada Akira, Toshiro mengajarinya cara melakukan pukulan gelombang yang biasa dia gunakan. Aksi mereka berdua juga mulai direkam dengan sebuah handphone.
Di sebuah ruangan, Toshiro meminta Akira untuk menembaknya dengan pistol sungguhan, dan Toshiro akan menghindarinya menggunakan teknik gelombang. Akira menembakkan pistol itu dengan gugup, hingga peluru itu nyaris mengenai Toshiro, namun dia berhasil menghindar. Toshiro mengambil alih pistol dan meminta Akira melakukan aksi yang sama. Alih-alih berhasil menghindar dengan teknik gelombang, Akira justru terluka di beberapa bagian wajahnya. Keesokan harinya, Toshiro dan Akira mengadakan pertemuan dengan seorang calon investor bernama Tuan Kanda di sebuah kafe. Kanda mengatakan sebagai penikmat film dia cukup tertarik dengan penawaran Toshiro. Pria itu pun kemudian menanyakan anggaran film pada Toshiro dan Akira. Namun setelah membaca rencana anggaran yang disodorkan Akira, Kanda pun mendadak meninggalkan tempat tersebut. 話になんね神田さん散々断られ続けてもう神田さんしか頼る人いないんですお願いします Toshiro pun memohon agar Kanda bersedia membantu sebab mereka telah ditolak oleh beberapa sponsor lainnya dan Kanda merupakan harapannya terakhir. Akhirnya Kanda menunjuk sebuah lokasi untuk pembuatan film Toshiro, yaitu pabrik seng terbengkalai di sebuah pulau, namun pulau itu tak memiliki listrik, sinyal dan teknologi apapun, sehingga akan sedikit menyulitkan proses pengambilan だ gambar. けこれ以上に面白い箱はなかなかないね。そういや一つだけあったな。もともとは戦前に作られた亜鉛工場なんだけど、もちろん今は電源もないし電波もつながらないよ。 Singkat cerita, tibalah Akira dan Toshiro di pulau tersebut. Mereka berjalan menuju ke pabrik dan Toshiro meminta Akira untuk mulai merekam. Namun saat Akira baru merekam, dia melihat keramaian di dalam pabrik. Ternyata pabrik itu tengah digunakan oleh Tony dan para aktornya, termasuk Tatsuya dan Koji. Tony memberitahu Toshiro dan Akira bahwa mereka sedang merekam film bersama sutradara Sunao Kinameri yang akan dirilis secara serempak di seluruh dunia. Dia juga menjelaskan telah melakukan persiapan selama 6 bulan di tempat itu melalui koordinatornya bernama Kanda. ビデオコンテ中国資本の超大作全世界同時公開半年も前から準備してんの神田ってコーディネーターに頼んで Disinilah Toshiro menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Kanda yang ternyata telah menyewakan pabrik tersebut pada Tony dan timnya. Toshiro bersikeras untuk menggunakan pabrik tersebut sebagai lokasi syutingnya. Namun Tony menolak hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Perdebatan itu kemudian terhenti saat terdengar suara tembakan yang mengenai kepala Sunao Kinameri hingga dia jatuh dan tewas. Ternyata di dalam bangunan pabrik sebuah keributan tengah terjadi. Seorang gadis bernama Maria dikejar oleh segerombolan geng Yakuza yang dipimpin oleh Takenochi yang merupakan mantan anak buah ayahnya. Mereka meminta Maria memberitahu di mana sang ayah menyembunyikan kokainnya. Gadis itu mencoba berlari dan dilindungi oleh beberapa pengawalnya. Namun perkelahian semakin membabi buta hingga gadis itu tertangkap. ブツはどこだ。裏切り者！お父様に忠誠を誓っていたくせに！隊長は死んだ。死んだら仁義もクソもねえんだよ。 Sementara itu rombongan Tony dan Toshiro mengintip kejadian itu dari kejauhan. Ada yang berniat melaporkannya pada polisi, namun tak ada jaringan telepon dan internet di sana. Tanpa diduga, Toshiro kemudian masuk dan melumpuhkan beberapa penjahat. Melihat aksi gurunya, Akira mengatakan bahwa inilah kesempatan Toshiro untuk membuat film aksi yang benar-benar terlihat nyata. Toshiro pun sepakat dengannya dan meminta Akira untuk merekam seluruh aksinya. Sementara itu, Tony mengajak semua aktornya pergi dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Toshiro dan Akira terus menyusuri bangunan pabrik itu untuk menyelamatkan Maria yang sedang ditawan. Rupanya Maria tengah terpojok dan ditodong pistol oleh Takenochi. Pria itu juga memberitahu bahwa kelompok Arachnida juga tengah menuju tempat tersebut hingga akan membahayakan nyawa mereka semua. アラクニドがこの島に向かったってよ。グズグズしてるとまずいことになるぞ。早く引き返さないと俺はもうお前もやべえ。 Beruntungnya Toshiro tiba di waktu yang tepat, melumpuhkan Takenochi dan semua anggota gangsternya. Setelah dengan mudahnya membongkar senjata yang digunakan Takenochi dan hampir membunuh pria tersebut, Akira yang sempat khawatir menjadi tenang setelah Toshiro hanya melumpuhkannya saja. 心配するな落とすだけだ Diam-diam Maria yang ketakutan ternyata telah meninggalkan lokasi itu. Hingga akhirnya Toshiro berhasil menemukannya dan mengatakan jika dia hanyalah seorang aktor.
Sementara itu rombongan Tony yang tengah melarikan diri berencana bersembunyi di pantai sebab perahu jemputannya baru akan tiba di malam hari. Namun tak lama kemudian mereka berpapasan dengan seorang wanita misterius yang ketika dihampiri langsung menusuk anak buah Tony dan bertanya apa tujuan mereka di sini. Tony, Tatsuya, Koji, dan salah seorang lainnya berusaha kabur, namun sekelompok pria telah ada di sana dan langsung menyerang mereka. Beruntungnya Tony, Tatsuya, dan Koji berhasil melarikan diri setelah Shishido, pimpinan kelompok itu, melarang anak buahnya untuk menembak. Sementara itu di dalam pabrik, Maria menjelaskan pada Toshiro dan Akira jika ayahnya adalah Kurogawa Kai, seorang pemimpin mafia kejahatan di Jepang. Ayahnya baru meninggal beberapa hari yang lalu, namun anak buahnya memperebutkan warisannya, yaitu 2 ton kokain yang disembunyikan di pulau tersebut. Dan disinilah diketahui ternyata beberapa orang yang berpapasan dengan Tony tadi adalah anak buah ayah Maria, di mana pimpinannya bernama Shishido dan anaknya yang psikopat bernama Ami. Tak berselang lama, Ami, Shishido, dan anak buah mereka pun masuk ke dalam pabrik dan menemukan Takenochi bersama anak buahnya yang telah terikat. Ami menyiksa Takenochi dan menginterogasinya. Pria itu mengatakan bahwa seorang pria asing telah menghajar dan melumpuhkan mereka. Setelah memperoleh semua informasi yang dia butuhkan, Shishido pun segera mengeksekusi Takenochi dan semua anak buahnya. Suara tembakan itu terdengar oleh Tony, Tatsuya, dan Koji, dan mereka mengira bahwa Toshiro telah dihabisi oleh para Yakuza. Dalam pabrik, Maria melanjutkan ceritanya bahwa Arachnida adalah pasukan pembunuh yang dibentuk oleh Shishido, mantan anak buah ayahnya. Pasukan itu berisikan para pensiunan komando yang bertugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor sang ayah. Beberapa tahun lalu hubungan ayah Maria dan Shishido terputus karena ayahnya khawatir Shishido akan lepas kendali. Sejak itulah Shishido dendam pada ayahnya dan keluarga Maria. Cerita kemudian kembali pada Ami dan Shishido yang memerintahkan anak buahnya berpencar menjadi 3 tim dan menyisir seluruh ruangan di pabrik untuk menemukan Maria dan pria misterius alias Toshiro. Ami juga memperingatkan anak buahnya agar tak melukai Maria atau dia akan mencongkel mata mereka yang menyakitinya. Ami juga berpesan pada ayahnya untuk berhati-hati setelah melihat pistol yang terbagi dalam beberapa keping dan menduga bahwa pria misterius itu bukanlah sembarang petarung. Sementara itu Tony, Tatsuya, dan Koji yang terus melarikan diri setelah mendengar suara tembakan tiba di sebuah jalan kecil dan bingung mau bersembunyi di mana. Tatsuya dan Koji berpikir bahwa dimanapun mereka sembunyi pasti akan ditemukan dan para mafia itu akan membunuhnya. Akhirnya keduanya memilih untuk kembali ke pabrik dan membantu Toshiro dan meninggalkan Tony sendirian di sana. Di dalam pabrik, Maria yang merasa tak asing dengan wajah Toshiro akhirnya teringat jika Toshiro adalah aktor dari film yang sering ditonton ayahnya. Tak lama kemudian Toshiro berpamitan untuk menghadapi Shishido dan anak buahnya sendirian. Karena mereka adalah pembunuh profesional, maka harus kuhadapi secara profesional. Begitulah ungkap Toshiro, dan dia pun meninggalkan Maria bersama Akira. Di sisi lain, Shishido dan anak buahnya tampak telah bergerak menyisir setiap ruangan di pabrik tersebut. Toshiro kemudian mencegat tim Wesley, tim yang dikerahkan Shishido ke lantai pabrik bagian atas dan berhasil melumpuhkan mereka. Toshiro terus bergerak dan melumpuhkan satu persatu kelompok Arachnida tanpa membunuh mereka. Toshiro juga dengan lincah berhasil menghindari tembakan demi tembakan yang ditujukan padanya. Dengan kemampuan bela dirinya yang sangat mumpuni, menggunakan kunci Inggris Toshiro bahkan mampu melumpuhkan beberapa anggota Arachnida dengan mudah tanpa terluka.
Shishido yang menemukan anak buahnya dalam kondisi tak berdaya semakin penasaran dengan siapakah sebenarnya sosok pria yang tengah berurusan dengannya. Shishido lalu menghabisi anak buahnya yang terluka itu, termasuk 2 orang yang berencana kabur setelah melihat akibat yang ditimbulkan Toshiro. Di tempat persembunyiannya, Maria dan Akira terlibat percakapan di mana Akira bercerita pada Maria bahwa dia dulu adalah seorang penakut dan sering dibully. Namun mimpinya menjadi seorang aktor laga yang kuat telah mengubahnya menjadi sosok pemberani seperti sekarang. Tak lama kemudian terdengar suara langkah seseorang yang sedang menuju ke arah mereka. Akira pun mengintip dan mengetahui bahwa mereka adalah Tatsuya dan Koji. Menyadari kedua orang itu ada di pihaknya, Akira pun meninggalkan Maria karena dia harus melanjutkan aksi merekam Toshiro dan berkata pada Maria jika dia tak perlu khawatir karena kedua orang itu berada di pihak mereka. Toshiro-san,もうよ。俺にはまだやり残したことがあるんです。 Di ruangan lain, Toshiro terlihat masih sibuk berhadapan dengan para anak buah Shishido yang terus berdatangan seolah tak ada habisnya. Beruntungnya tempat itu dikelilingi gas yang mudah terbakar hingga pertarungan dilakukan tanpa menggunakan senjata api. Menggunakan senter, Toshiro berhasil melumpuhkan satu persatu penjahat dan menyilaukan mata mereka. Ami yang sedari tadi menunggu perkembangan aksi ayah dan anak buahnya, nekat meledakkan sebagian pabrik itu dengan korek api setelah mencium bau gas yang mengelilingi setiap ruangan di pabrik tersebut. Ledakan dahsyat itu juga mengakibatkan para anak buah dan ayahnya yang berada di ruangan lain terluka. Namun Ami tampaknya tak peduli dengan mereka. Maria, Tatsuya, dan Koji yang panik setelah melihat ledakan berusaha kabur dari persembunyiannya. Mereka dicegat oleh anak buah Shishido. Secara mengejutkan, Tony datang dan berusaha menyelamatkan mereka. Namun sayang, usahanya gagal. Tatsuya dan Koji juga berupaya melawan, namun lagi-lagi mereka dilumpuhkan oleh seorang pria yang kemampuan tandingnya setara dengan Toshiro. Pria itu bahkan berusaha membunuh Tatsuya dan Koji. Namun Maria memohon agar aksi itu dihentikan, dan dia berjanji akan memberitahu di mana kokain ayahnya disimpan. コカインの場所でも何でも教える。だから殺さないで。 Cerita kemudian beralih pada Akira yang mencari Maria. Dia terjatuh saat menuruni tangga dan ponselnya terlempar. Akira pun membiarkan ponsel itu tergeletak di lantai, sementara dia sendiri bersembunyi. Naasnya Shishido berhasil menemukan ponsel tersebut. Jackie no ka. Nanda kore? Di tempat lain, Ami menyambangi Maria, Tony, Tatsuya, dan Koji. Ami pun memperkenalkan dirinya pada Maria, sosok yang ternyata Ami harapkan menjadi sahabat baiknya karena mereka sama-sama dibesarkan dalam lingkungan mafia. Tak lama kemudian, Ami dan anak buahnya membawa Maria ke ruangan lain dan meninggalkan Tony dan kawan-kawannya. Sementara itu, Ishido akhirnya mengetahui wajah Toshiro dan profesinya dari ponsel Akira yang dia temukan. Tiba-tiba Toshiro menyerang Shishido dan anak buahnya yang tengah membuka ponsel Akira hingga dia berhasil mendapatkan ponsel itu kembali. Ami yang tengah berjalan bersama Maria mengungkap jika ayah Maria telah melakukan 2 kesalahan padanya, yaitu membuat ibu Ami meninggal dalam sebuah kecelakaan yang sekaligus membuat Ami kehilangan kakinya. Dan kesalahan kedua adalah telah menciptakan orang seperti Ami. Ami dan Maria pun terus berjalan menuju sebuah gedung yang diyakini adalah tempat ayah Maria menyimpan kokainnya. Akan tetapi, setibanya di sana gedung tersebut ternyata kosong. Ami kemudian mengatakan pada Maria bahwa kokain itu sejatinya tak penting baginya. Dia hanya ingin berteman dengan Maria, gadis yang merupakan anak seorang pembunuh yang sama seperti dirinya. Maria rupanya tak menyambut baik ucapan Ami dan sebaliknya, dia menuduh Ami sebagai pembunuh yang tak berbeda jauh dengan ayah mereka. Tak lama kemudian datanglah Shishido dengan kaki tertatih setelah dikalahkan oleh Toshiro. Pria itu tampak kecewa setelah tak menemukan sedikit pun kokain di dalam gudang tersebut. Shishido memaksa Maria memberitahu bahkan melukainya agar dia segera bicara. Ami berusaha mencegah ayahnya menyakiti Maria. Namun karena tak digubris, akhirnya Ami nekat melukai ayahnya. Tanpa diduga, Toshiro kemudian masuk ke gudang dan menyerang beberapa anak buah Shishido.
Ami pun memerintahkan tangan kanannya Sensei bertarung dengan Toshiro. Sementara dia akan menontonnya sembari mengawasi Maria. Pertarungan pun berlangsung sengit karena ternyata keduanya memiliki kemampuan setara. Bahkan walau telah menggunakan teknik gelombang dan pembunuhan jutsunya, Toshiro berhasil diredam oleh Sensei dan berkali-kali dibuat jatuh olehnya. Ketika keduanya sama-sama telah kelelahan, tiba-tiba Shishido berusaha menembak Toshiro. Tanpa diduga, Sensei yang melihat Shishido akan berlaku curang mencoba menghalangi penembakan itu hingga peluru mengenainya. Ternyata peluru Ishido juga mengenai atap gudang yang menimbulkan lubang kecil dan mengalirkan debu-debu yang ternyata adalah kokain yang disimpan oleh ayah Maria. Setelah itu Ami mengambil pistolnya dan berniat menembak Toshiro. Namun aksi itu dihentikan oleh Akira yang memanggil nama Toshiro. Diam-diam, ternyata Akira berada di gudang itu sambil merekam aksi sang aktor. Akira kemudian meminta Toshiro untuk membunuh Ami dan Shishido. Meskipun dia menyadari gurunya itu memiliki prinsip untuk tak membunuh lawannya, bagi Akira, beberapa orang yang berlaku buruk memang pantas mendapat kematian sebagai ganjaran. Toshiro terus menolak saran Akira, hingga akhirnya Akira merelakan dirinya dihabisi Ami untuk memicu kemarahan Toshiro. Setelah menghabisi Akira, Ami pun melanjutkan tembakannya untuk menghabisi Toshiro. Namun dengan teknik gelombangnya, Toshiro berhasil menghindar tembakan demi tembakan tersebut hingga mendapatkan Ami. Sesaat ketika Toshiro akan menghabisi nyawa gadis tersebut, mendadak gudang berubah menjadi lokasi syuting, di mana ternyata ini hanyalah sebuah proyek film yang sedang dikerjakan Toshiro bersama rekannya Tuan Shin. Di satu sisi Toshiro akhirnya senang karena film aksi yang dia impikan akhirnya terwujud. Namun di sisi lain dia mempermasalahkan skenario yang harus kehilangan Akira sebagai pemicu tokohnya menjadi pembunuh. Tuan Shin pun kemudian menanyakan pada Toshiro siapakah Akira yang selalu disebut-sebut olehnya. Disinilah Toshiro menyadari bahwa Akira adalah sosok imajiner yang dia ciptakan sendiri untuk menjaga keseimbangan mentalnya. Dan kehadiran sosok Akira di beberapa kesempatan adalah perwujudan dari dirinya sendiri. Kebingungan dalam cerita ini kemudian ditambahkan untuk membuat penontonnya bertambah gila dengan rekaman wawancara yang dilakukan oleh kepolisian yang menyelamatkan mereka dari pulau tersebut. Maria mengatakan dia memang sempat melihat Toshiro berlaku aneh, namun sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Sementara Tony kagum dan sedikit aneh mengetahui Toshiro melakukan perjalanan seorang diri untuk merekam filmnya. Tatsuya dan Koji juga memberikan kesaksiannya. Mereka melihat Toshiro seperti orang yang kehilangan ingatannya di pulau tersebut. Kepolisian juga mewawancarai Toshiro dan menyimpulkan bahwa pria itu terlalu banyak membawa dunia film ke dalam dunia yang nyata. Saat Toshiro dianggap sebagai pria kuat di dalam film, maka dia tak harus menjadi kuat di dunia nyata. Namun bagi Toshiro, agar seorang aktor tampak kuat di dalam film aksi, dia harus benar-benar kuat di kehidupan nyata. Dan hanya 1% dari mereka yang seperti itu. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, saya mohon jangan minta untuk membahas ending dari cerita ini. Karena masalah saya juga udah cukup berat dan banyak juga. Jadi saya gak mau gila beneran. Sepertinya cerita ini saya sudahi sampai di situ aja dan tanpa pembahasan. Mungkin kembali dan terpulang pada pendapat teman-teman semua penonton. Kalau yang punya pandangannya masing-masing boleh komen di kolom komentar. Mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman lain yang kebingungan dengan alur cerita ini seperti saya. Tapi saya masih pengen waras. Jadi sampai jumpa teman-teman di konten alur cerita film menarik lainnya. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.